Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ferida dari mahasiswi PPG Piloting 1 Guru Tertentu tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 24013097060. Prodi PPG Ilmu Pengetahuan Alam dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini Selasa 10 September 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang bertempat di SMP Negeri 2 Terisi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, pada kelas 7 SMP dengan mata pelajaran IPA materi rantai makanan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Maju jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini Ibu jumpa lagi dengan kelas 7 ya. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan KM Siva untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, absen dulu. Ada yang sakit hari ini? Ada siapa sayang yang sakit? Cakra. Ada lagi yang tidak hadir? Oh, Fatur, kenapa Fatur? Kakinya kesleo kakinya. Oh iya, kita doakan yuk bersama-sama agar Fatur dan siapa tadi? Cakra sembuh. Kita doakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga Cakra besok dan Fatur sudah kembali lagi bersekolah. Hari ini kita pelajaran apa sayang? IPA. Ya, siap. Nah, sebelum pelajaran kita bernyanyi dulu ya untuk meningkatkan kalian tentang nasionalisme. Ya, siap. Nah, yuk berdiri semuanya.
dibagi menjadi berapa? 2, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ya, masih ingat ya? Nah, nanti Ibu bacakan tentang tujuan pembelajarannya. Alika boleh dibacain, Alika. Tujuan pembelajaran 1 hari ini tujuannya apa? Menentukan hubungan antara makhluk hidup dengan makan dalam bentuk rantai makanan. Ya, nanti kita akan membahas tentang rantai makanan. Nanti yang kedua dibacain oleh Fajar. Tujuan pembelajarannya apa, Fajar? Menunjukkan contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Ya, menunjukkan rantai makanan pada suatu ekosistem. Ya, yaitu kita adalah rantai makanan. Ya, paham ya? Nah, nanti kita akan membagi kelompok. Sebelum kelompok, Ibu masuk ke materi dulu ya. Ibu tayangkan video dulu. Video tentang materinya. Nih, nanti ada video tentang rantai makanan. Di sini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak.
Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Nah, sekarang maju Arman. Sini, maju. Arman dibacain apa tadi rantai makanan. Arman silakan. Rantai makanan. Rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ya, ya. Rantai tepuk tangan. Lanjut ya, materinya kita lanjutin. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurang. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, lalang, katak, ular, elang, dan juga pengurang. Ya, sekarang yang maju Rusipa. Silahkan maju di situ. Ada suatu rantai makanan. Ada apa aja Rusipa di situ rantai makanannya? Yang pertama tadi ada rumput. Terus habis rumput tadi apa? Belang. Terus katak. Kemudian ular dan elang. Yang terakhir adalah jamur. Tepuk tangan buat Rita. Diingat lagi yuk, tadi rantai makanan urutannya dari apa aja tadi? Rumput, kemudian elang, katak, ular, burung elang, dan yang terakhir jamur. Ibu lanjutkan lagi ya di situ. Nah, was, dilihat. Lihat sini, ke sini lihat. Tuh. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh lalat yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya lalat akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Ini adalah jamur atau film. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh tubuh. Nah, Anjani, silakan diulang kembali Anjani. Silakan maju. Urutannya dari apa dulu tadi? Rumput, Sebagai apa rumput? produsen, Produsen. Terus belalang, belalang sebagai konsumen tingkat 1, bagus. Lanjut katak, sebagai konsumen tingkat 2, lalu ular, sebagai konsumen tingkat 3, kemudian burung elang, jadi konsumen tingkat 4, yang terakhir dekomposer, atau yang disebut dengan Jamur. jamur. Nanti jamur mati diserap oleh tumbuh-tumbuhan sebagai pupuk. Ya. Tepuk tangan buat Anjani. Kasih W, kasih O, kasih W. Ibu ulang lagi
yang dimakan oleh rumput. Paham sampai sini? Paham. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita melakukan tepuk motivasi untuk memberikan kita semangat ya. Tepuknya ada dua, yaitu tepuk O dan tepuk W. Yuk bareng-bareng sekarang. Kita mulai dengan tepuk O. Kasih O. Kasih K. Kasih E. Oke. Lanjut tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Sekarang nanti ibu bagi ya. Di situ nanti ibu bagi menjadi kelompok. Kelompoknya ada 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Nanti kelompok 1 yaitu mengerjakan LKPD 1. Itu yang disebut nih, nanti dulu sebentar. LKPD 1 yang disebut dengan LKPD yang pertama yaitu kelompok visual, yaitu LKPD visual nanti ya. Nah, yang kedua nanti disebut dengan LKPD auditorial atau auditorial di sini. Yang terakhir nanti yaitu LKPD kinestetik, yaitu kinestetik. Nah, ibu kasih clue-nya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, bahwa kelompok 1 adalah visual. Nanti kelompok 1 akan memiliki hobi, karena memiliki hobi menggambar. Jadi kelompok 1 akan membuat LKPD nanti yang berupa gambar rantai makanan. Nanti kelompok 1. Kelompok 2 karena hobinya bernyanyi akan membuat LKPD yaitu auditorial. Nanti kelompok 2 akan menampilkan suara yaitu bernyanyi tentang nyanyian rantai makanan. Yang terakhir kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 dan kelompok 4 karena aktif, anaknya aktif, suka memotong-motong, suka berkreasi, suka menempel. Jadi nanti kelompok 3 dan 4 menggunakan LKPD apa tadi? Kinestetik, yaitu nanti ditempel, yaitu berupa gambar urutan rantai makanan. Silakan sekarang dibentuk kelompoknya. Kalau sudah ibu bagikan nanti lembar kerjanya ya. Enggak. Silakan dibentuk kelompoknya, muter. Boleh isinya 5 siswa, boleh juga 6 siswa atau 7 boleh. Yang dengan hobinya masing-masing ya, kesukaannya masing-masing. Kelompok visual, kelompok auditorial, dan yang ini ada 2 ya yang suka yaitu kinestetik. Silakan anak dibikin kelompoknya, bikin mejanya. Nanti sambil mengerjakan ibu menilai ya, menilai sikap, menilai keterampilan. Sikapnya nanti dari kalian, rapi tidak bekerja kelompoknya. Kemudian menilai keterampilan, aktif tidak di dalam kelompoknya. Terus menilai kolaborasi, bareng tablik akur atau tidak dengan teman-temannya. Ibu bagikan ya nanti LKPD-nya ya. Silakan nanti dikerjakan.
kinestetik. Nih silahkan ya, nanti ditempel-tempel ya, dipotong-potong. Ini nih. Ini nanti ditempelnya di sini ya, bentuk urutannya ya. Dalam. Iya, nyanyiannya. Di itu jadi yang di nyanyiannya yang digunting ya, bareng nggak? Iya, ada guntingnya. Lemnya ada kan? Ada. Ya, nanti bergantian ya, lem dan guntingnya. Nanti ditempel di sini. Nanti di sini ditempelnya ya. Nanti ini ditempelnya. Bareng nggak guntingnya? Urutannya ya, urutannya dibikin tadi urutannya. Yang ini aman ditempelnya di sini. Nanti ibu sambil nilai ya. Kalian belajar, nanti ibu sambil nilai. Nanti urut ibu nilai ya, sambil menilai ini, sambil menilai. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam mata, buah, daun. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai decomposer atau pemulai. Mari kita simak gambar berikut ini. Nah, ini lemnya nih, Contoh nih rantai gantian. makanan pada gambar Lemnya gantian, sob. Iya, ada yang Lalat, potong-potong, ada yang nempel. ular, elang, dan juga mulai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan Urutannya, dimakan oleh manut kambing. urutannya, Wan. Dilihat urutannya apa aja urutannya tuh. Itu tuh urutannya tuh, dilihat. Urutannya berupa apa aja. Kemudian kata akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Yang ini dulu berarti. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh decomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fungsi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam mata, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tanah pembuat makanan sendiri memperoleh energi untuk makan. Adik-adik saya dimakan oleh tikus. Mana-mana tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari.
ya dari urutan itunya ya, sama dengan yang ini kan. Caranya ya, ditempelnya nantinya. Tulis di sampingnya pengurai atau produsen. Ibunya sambil nilai ya, sambil nilai keaktifannya. Pinjemin pennya. Pennya pinjem dulu. Sok ditempel. Mulai ditempel. Dulu. Tempel. Ini ya. Oke, ini dipotong dulu nih. Ditempel. Ini lemnya ganti. Sok. Yo, jika kelompok auditori mau nyanyi dulu bentar. Coba dulu. Mana di mana padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan, ayo dipelajari. Ya, ini. Ya, ya, coba di sini, ulang lagi. Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati rantai makanan, ayo dipelajari. Padi-padi saya
produsen, konsumen, dan sebagai decomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Biar semangat ininya apa kerja kelompoknya kita bernyanyi dulu yuk. Bernyanyi pelajar Pancasila. metu pitu Sampai 3 ya.
LKPD kinestetik kelompok 4 di sini. Ini rantai makanan di mana ini? Di laut. Tulis dulu ya, tulis dulu di sini. Rantai makanan di sini ya. Biar rantai makanan di laut di sini ya, biar itu. Rantai makanan ya, huruf besar boleh semuanya. Rantai makanan di laut. Ya, sip. Silahkan dipresentasikan. Yuk, diturut jejer. Didengerin ya, didengerin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan Kenalan dulu. anggota saya. Ketuanya Fajar, Fajar. Siapa? Mbak Ya, Sahrul, Sahrul. Ya, silakan. Dari kelompok 4. Gimana kelompok 4 mempresentasikan apa itu namanya? LKPD kinestetik Ya. Judulnya apa judulnya? rantai makanan di Makanan. laut. Oh, ini adalah rantai makanan di laut. Apa aja urutannya? Di situ yang pertama adalah produsen. Produsen kalau di laut namanya apa di situ? Rumput laut. Lanjut. Yang kedua, Konsumen tingkat 1, siapa namanya konsumennya? ikan. Ikan. Ayo dijawab ya, dijawab. Namanya Ikan. Ikan kecil tak ikan besar? Kecil. Ikan kecil dulu berarti. Jadi rumput laut dimakan oleh ikan kecil. Namanya konsumen tingkat 1. Lanjut. Ikan kecil dimakan siapa? Ikan besar. Ikan sedang itu mas sedang. Yang besar yang ini, nanti yang besar yang ini. Berarti ini yang sedang. Ikan sedang. Boleh disebut dengan ikan anemo. Ada ikan anemo? Ada. Iya, ikan badut boleh. Ikan badut boleh. Ikan anemo boleh. Konsumen tingkat berapa berarti di situ anemo? Dua. Lanjut. Anemo dimakan siapa ikan sedangnya? Namanya apa itu? Ayo. Ada yang tahu nggak itu namanya apa? Anjing laut. Anjing laut. Konsumen berapa anjing laut? 3. Nah, konsumen tingkat 3. Lanjut. Dimakan siapa lagi yang terakhir? Ikan hiu atau ikan yang besar. Namanya konsumen berapa? Tingkat 4. Konsumen tingkat 4. Yang terakhir siapa di situ kalau sudah meninggal semuanya atau mati semuanya dimakan oleh bakteri. Kalau di laut disebut dengan bakteri. Silakan diurut lagi bareng-bareng sama kelompoknya. Dari siapa dulu tadi? Dimakan siapa dulu tadi? Produsennya namanya apa? Rumput laut. Dimakan Ikan kecil. terus dimakan ikan sedang, sedang. dimakan anjing laut, Dimakan hiu mati diurai oleh bakteri dan jamur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, jangan pergi dulu, Ayo dikomentari bagaimana tadi presentasinya, sudah jelas belum? Terima kasih. Tadi tentang apa tadi presentasinya? Rantai makanan yang ada di laut. Sudah bagus. Ayo ibu ulang lagi tadi yang pertama produsennya siapa produsennya? Nih yang ini produsennya sini aja. Produsennya siapa? Rumput laut. Konsumen satunya? Ikan kecil. Konsumen tingkat 2-nya? Ikan
Terima kasih kelompok 4. Di sini. Gantian sekarang kelompok berapa? 2. Dua dulu. Kelompok 2 ini adalah kelompok auditori. Dia akan menampilkan rantai makanan yang berupa nyanyian karena mereka suka bernyanyi. Silakan kelompok 2 diperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lanjut. Iya. Kenalkan nama saya Piana. Iya. Kenalkan nama saya Anjani. Dari kelompok apa namanya? Auditori. Karena suka apa kalian sukanya? Nyanyi. Makanya kalian akan menampilkan lagu dari rantai makanan ya. Nah, nanti sok disetelin lagunya biar suka. Ini, dari ibu aja. Dari yang HP aja. Dari ada. Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Mana di mana padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Mana di mana padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan
padi saya, padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus itu, tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Nah, sekarang silakan dipresentasikan dari nyanyian tadi apa saja urutan rantai makanannya. Silakan. Dari nyanyian tadi siapa yang mau mempresentasikan? Anjani. Dimulai dari Anjani. Berarti produsen. Padi. Lanjut. Tikus. Apa tikus sebagai apa? Sebagai Konsumen. Tingkat berapa? 1. Ulang lagi yuk. Yang pertama tadi adalah Produsen. produsennya siapa? Padi. Konsumen tingkat 1. Tikus. Lanjut. Konsumen tingkat 2. Siapa yang menjadi konsumen tingkat 2? Ular. Terus yang terakhir konsumen tingkat 3. 3. Sampai 3 ya. Berarti siapa? Elang. Burung elang. Elang. Nah, semuanya kalau sudah mati burung elangnya nanti diurai atau dimakan oleh siapa tadi? Bakteri dan jamur ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Auditori. Nah, biar senang semuanya bisa merasakan seperti kelompok auditori, kita nyanyi bareng ya. Tadi ya yang rantai makanan ya bareng semuanya ya. Yuk. Ini dulu Ibu putarkan dulu. Siap ya semuanya ya. Bernyanyi semuanya, wajib nyanyi semuanya. Yuk. 1, 2, 3 yuk. Tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Mana di mana padi saya, padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Gimana sudah hafal semuanya ya tadi ya. Jadi tadi dimulai dari produsen. Siapa tadi produsen? Padi. Konsumen 1 tikus. Konsumen tingkat 2 ular. Konsumen tingkat 3 dan konsumen tingkat 4 bakteri dan jamur. Diurai. Ada pertanyaan atau pendapat untuk kelompok 2? Senang kalian senang tadi dengan rantai makanan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Lanjut kelompok 1. Nanti menutup terakhir kelompok 3 ya. Nah, kelompok 1 dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu namanya apa di situ? Kelompok apa? Rantai. Kelompok apa namanya? Bukan rantai, itu mah judulnya rantai makanan. Kelompok satu yaitu tentang kelompok auditori. Di sini kan ada ya? Nih. Visual, maaf ibu yang salah. Kelompok satu namanya visual karena mereka hobi atau gemar menggambar. Nanti ada hasilnya ya, diliatin, yuk, diliatin. Ini hasil dari gambaran kelompok auditori. Nah, jadi karena mereka suka menggambar, yaitu menggambar rantai makanan. Ada pewarnanya, diwarnai biar menarik, ya kan? Ya, tuh namanya kelompok visual, suka menggambar. Pada peristiwa rantai makanan, rumput berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian, belalang yang memakan rumput disebut konsumen tingkat 1. Kemudian, belalang dimakan oleh katak. Katak disebut konsumen 2. Selanjutnya, katak yang memakan belalang akan dimakan oleh ular. Ular yang memakan katak disebut konsumen 3. Sedangkan ular yang memakan katak akan dimakan oleh elang. Elang yang memakan ular disebut konsumen 4. Apabila elang mati, akan diuraikan oleh jamur. Jamur disebut pengurai. Hasil penguraian tersebut bermanfaat bagi tumbuhan sebagai zat hara, berguna menjadi humus yang menyuburkan tanah sehingga rumput akan tumbuh subur. Ya, silahkan dibacakan urutannya. Nama kelompok dahulu. Nama kelompok 1 bernama Flora, Cahyani, Berdalika, Nevisha, Arlen, Kelatus. Ya, dari kelompok 1. Urut ada dari Malika. Lanjut. Dia Nafisa. Dilihatin gambarnya, dilihatin. Malika dulu, gambarnya Malika. Malika gambarnya. Terus Nevisa, Flora, Nevisa, Cahyani, Arlen, yang terlain Kaila. Ya, silakan semuanya. Yang pertama urutannya apa? Dibaca semuanya. Produsen. Siapa yang menjadi produsen di situ? Padi. Lanjut. Kemudian belalang. Jadi konsumen tingkat 1. Lanjut. Burung, konsumen tingkat 2. Lanjut. Ular.
dari dari kelompok kelompok tiga, yaitu tentang apa tadi? Tentang kinestetik. Karena kalian sukanya apa tadi? Sukanya memotong, menempel, berkreasi. Di situ membuat apa? Rantai makanan. Tadi yang tadi ada di laut, yang sekarang ada di mana? Di sawah. Di situ rantai makanan yang ada di sawah. Urutannya apa saja? Ada padi sebagai produsen, lanjut ada Elang belalang sebagai konsumen tingkat 1, pinter. Terus ada ular konsumen tingkat 2. Lanjut Terus ada burung elang konsumen tingkat 3. Terus ada jamur. Terakhir ada bakteri dan jamur. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, silakan kelompok 4 kembali. Nah, Ibu simpulkan ya nanti di sini. Sebelumnya Ibu pengen kalian tepuk semangat dulu, berdiri. Ayo, biar untuk menutup pembelajaran nantinya kita lebih bersemangat. Yuk, tepuk semangat. Yuk, satu kali lagi. Semangat hidup. 1, 2, 3. Kandang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Oke, nah ini terakhir yaitu penutupan tentang rantai makanan. Silakan duduk dulu di situ ya. Nah, sebelum penutupan, Ibu akan membuat penutupan rantai makanannya berupa lagu. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan karnivora, juga pengurai. Itulah jamur. Hati senang telah belajar tentang rantai makanan. Ini ada rantai makanan dengan sebuah lagu ya. Kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen.
yang terakhir atau puncaknya yaitu disebut dengan konsumen tingkat 4. Nah, yang akhir nanti apabila sudah mati semuanya, sudah dimakan dan terakhirnya mati, konsumen puncaknya akan diurai oleh pengurai yang disebut dengan bakteri dan jamur. Paham ya? Jadi sudah disimpulkan ya. Nanti sebelum kita selesai, Ibu bagi yaitu soal ulangan ya. Masing-masing mengerjakan soal ulangan berupa ABC-an atau pilihan ganda. Nanti silakan dikerjain. Yang soal pilihan gandanya. Yang soal pilihan gandanya silakan dikerjain dulu. Nanti dikumpulkan tentang pilihan ganda. Soal pilihan ganda untuk menilai kemampuan kalian dalam pembelajaran. Jadi tadi penilaiannya ada penilaian sikap, ada penilaian kelompok. Yang sekarang adalah penilaian ujian yaitu ABC atau pilihan ganda yaitu individu. Nanti kalau sudah dikumpulkan ya, sudah belum dikumpulkan? Kalau sudah dikumpulin, sudah ya. Nanti nilainya